ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozi Naufal, NPM 1901011068 dari kelas A semester 4 jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab 4 pertanyaan tentang masail fiqh. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana hukum bisnis MLM dalam Islam? Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis, yaitu harus terbebas dari unsur darar, bahaya, jahalah, ketidakjelasan, dan zulum, merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzolimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas. Bisnis juga harus terbebas dari unsur maghrib, singkatan dari 5 unsur. Yang pertama maisir, itu judi, kedua garar, ketiga haram, keempat riba, dan yang kelima batil. Kalau kita ingin mengembangkan bisnis MLM, maka ia harus terbebas dari unsur-unsur di atas. Oleh karena itu, barang atau jasa yang dibisniskan serta tata cara penjualannya harus halal, tidak syubhat, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. MLM yang menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat atau levelisasi mengandung unsur-unsur positif, asalkan diisi dengan nilai-nilai Islam dan sistemnya disesuaikan dengan syariah Islam. Bila demikian, MLM dipandang memiliki unsur-unsur silaturahmi, dakwah, dan tarbiyah. Menurut Muhammad Hidayat, Dewan Syariah MUI Pusat, metode semacam ini pernah digunakan Rasulullah dalam melakukan dakwah Islamiyah pada awal-awal Islam. Dakwah Islam pada saat itu dilakukan melalui teori getok tular, mulut ke mulut dari sahabat satu ke sahabat lainnya. Sehingga pada suatu ketika Islam dapat diterima oleh masyarakat kebanyakan. Bisnis yang dijalankan dengan sistem LMM tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, tetapi juga jasa, yaitu jasa marketing yang berlevel-level atau bertingkat-tingkat dengan imbalan berupa marketing fee, bonus, hadiah, dan sebagainya, tergantung prestasi dan level seorang anggota. Jasa marketing yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Pertanyaan kedua yaitu, apa saja upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjerumus ke dalam LMM? Yang pertama itu, perhatikan status hukum investasi yang ditawarkan. Biasanya bila investasi itu bodong, tidak akan memiliki legalitas atau kekuatan pengakuan hukum dari pihak berwenang, sehingga hak-hak investor menjadi tidak terjamin dengan baik. Hal ini akan sangat beresiko, sebab berbagai kemungkinan bisa saja terjadi pada dana yang diinvestasikan tersebut. Jika sewaktu-waktu kegiatan investasi ini bermasalah, maka kita selaku nasabah tidak akan memiliki perlindungan hukum atas dana yang telah tertanam di sana. Yang kedua, pastikan struktur organisasinya jelas. Sebuah perusahaan tentu wajib memiliki struktur organisasi yang jelas, dimulai dari jabatan tertinggi hingga terendah. Namun, hal seperti ini tidak akan kita temukan pada investasi bodong, sebab pada dasarnya perusahaan ini berdiri dan dibentuk secara asal-asalan tanpa memenuhi standar organisasi perusahaan bagaimana mestinya. Yang ketiga, lihatlah kegiatan yang dilakukan, apakah jelas ketahui dengan baik kegiatan usaha yang dijalankan oleh pihak perusahaan investasi, termasuk dengan melihat bukti-bukti kegiatan operasional mereka secara langsung. Ini bisa membantu menghindari kerugian atas investasi yang kita lakukan. Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana pandangan Islam tentang ikhtiar memiliki anak melalui bayi tabung? Hukum bayi tabung menurut Islam sebenarnya tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Bahkan hal ini juga tidak dijelaskan secara khusus di dalam kajian fikih klasik.
Sebagian para ulama juga bersikap hati-hati dan tetap tidak mengizinkan metode bayi tabung agar tidak terjadi perbuatan yang terlarang. Hal ini akhirnya menghasilkan kesepakatan lain, yaitu apabila terdapat pihak ketiga yang ikut andil dalam mendonorkan sel sperma, sel telur, janin ataupun rahim, maka hukum bayi tabung adalah haram. Majelis Ulama Indonesia di dalam fatwanya juga menyebutkan bahwa penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang menggunakan rahim perempuan lain sebagai sarana adalah haram hukumnya. Tidak hanya itu, proses bayi tabung yang berasal dari sperma dan sel telur bukan pasangan suami istri yang sah, maka hukumnya juga haram. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, sebab hal itu sama saja dengan hubungan kelamin lawan jenis di luar pernikahan yang sah, zina. Selain MUI, NU pun sudah membuat ketetapan fatwa mengenai masalah bayi tabung pada forum Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta pada tahun 81. Diskusi ini menghasilkan 3 buah keputusan. Salah satu isi keputusan menyatakan bahwa apabila bayi tabung yang masuk ke dalam rahim istri bukan berasal dari mani, sperma, suami dan istri yang sah, maka hukumnya adalah haram. Hal tersebut didasari oleh beberapa hadis di bawah ini. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT dibandingkan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya, sperma, pada tanaman orang lain. Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan hadis ini dipandang sahih oleh Ibnu Hibban. Yang keempat, bagaimana hukumnya menikahi anak dari hasil perzinahan? Setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini tidak ada yang menginginkan terlahir dari akibat perzinahan. Sekalipun setiap anak yang dilahirkan tidak mengandung dosa. Anak yang lahir dari hasil perzinahan itu menimbulkan permasalahan dan konsekuensi hukum di dalam status kemahraman, hak memperoleh nafkah dan warisan. Bahkan pada tingkat boleh dan tidak bolehnya melakukan pernikahan dengan ayah biologisnya dalam kasus ini menjadi masalah yang diperselisihkan. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan jumhur ulama melarang seorang laki-laki menikah dengan anak wanita hasil zinanya dengan dalil bahwa dia termasuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala yang artinya, dan diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Karena lafaz anak-anak perempuan kalian mencakup semua anak perempuannya, dan anak tersebut memang tercipta dari air maninya. Demikian juga hukum waris dengan bapaknya. Oleh karena itu haram baginya menikahi anak perempuannya dari hasil zina. Tadi penjelasan mengenai permasalahan yang ada di dalam Masailul Fiqh. Bila ada salah kata dalam penyampaian kata, saya mohon maaf dan saya mohon ampun pada Allah SWT. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.